semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sosiologi Pertanian kelas C akan membahas perubahan sosial yang terjadi di Desa X tentang mobilitas dan stratifikasi sosial. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut nama-nama anggota kelompok 2. Latar belakangnya adalah pertanian merupakan sektor ekonomi utama di Indonesia dengan karakteristik pertanian yang berbeda-beda di setiap daerah dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah. Keberagaman ini menciptakan variasi dalam usaha tani dan pengelolaan pertanian yang berujung pada perekonomian daerah yang berbeda-beda. Namun, ketimpangan ekonomi antar wilayah menjadi tantangan serius, mendorong pemerintah untuk meratakan pembangunan termasuk mendirikan industri di pedesaan. Desa X yang terletak di lereng gunung dan dikenal sebagai pusat produksi hortikultura mulai mengalami perubahan sosial dan ekonomi akibat pengembangan industri bulu mata di Desa X. Kehadiran pabrik bulu mata menawarkan lapangan pekerjaan yang menarik bagi generasi muda di Desa X karena ini akan mendorong mereka untuk beralih dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan generasi tua tentang penurunan minat bertani dan pergeseran nilai-nilai budaya. Selain itu, muncul juga stratifikasi sosial yang baru, di mana pekerjaan di sektor industri dianggap lebih bergengsi dibandingkan sektor pertanian, menciptakan kesenjangan sosial yang mempengaruhi hubungan antar generasi di Desa X. Transformasi ini mempengaruhi nilai-nilai sosial, budaya, dan struktur ekonomi di desa tersebut. Tujuannya, yang pertama adalah mengetahui jenis mobilitas sosial yang terjadi di Desa X. Yang kedua, mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pilihan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengetahui peran pendidikan dan jenis pekerjaan dalam mempengaruhi stratifikasi sosial. Yang keempat, mengetahui strata sosial baru yang mungkin terbentuk apabila banyak pemuda di Desa X yang bekerja di pabrik bulu mata. Selanjutnya adalah jenis mobilitas sosial di Desa X. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal mengacu pada pergeseran posisi sosial seseorang dalam masyarakat yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Contohnya pada Desa X ini adalah para generasi muda yang tadinya bekerja sebagai petani, mereka berpindah ke pekerjaan di pabrik bulu mata. Selanjutnya adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini terjadi ketika seseorang itu berpindah pekerjaan atau status sosial dalam tingkat yang sama. Jadi bisa dibilang perpindahan ini tuh tidak terlalu berdampak besar gitu. Nah, contohnya adalah pada Desa X ini, walaupun para generasi ini berpindah pekerjaan dari petani ke pabrik bulu mata, namun mereka tuh tidak mengalami perubahan yang signifikan. Mungkin dari bisa dibilang dari gajinya pun tidak terlalu berubah gitu dibandingkan mereka jadi petani. Tapi yang membedakan adalah mereka mendapatkan pandangan atau status sosialnya itu lebih dihargai atau dihormati lah dibandingkan petani gitu. Terus selanjutnya adalah mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi ini bisa disebut juga sebagai posisi sosial antara orang tua dan anaknya, atau bisa dibilang sekarang itu ada pelebelan nama seperti generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya, itu sebagai mobilitas sosial antar generasi. Nah, pada Desa X ini para generasi muda ini berpindah ke pekerjaan yang lebih modern, yaitu bekerja di pabrik bulu mata. Sedangkan para petani ini tetap bekerja sebagai petani. Seperti itu jenis mobilitas sosial di Desa X. Kemudian di sini ada pengaruh pendidikan terhadap pilihan lapangan pekerjaan. Pendidikan menjadi salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan juga merupakan sarana sosial untuk mencapai tujuan sosial yang berguna untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang. Pendidikan adalah aspek vital dalam kehidupan manusia dan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Generasi muda di Desa X yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memiliki wawasan luas dan lebih memilih pekerjaan di sektor non-pertanian, yang dianggap lebih menjamin pendapatan stabil dibandingkan pertanian. Pekerjaan di sektor non-pertanian seringkali memerlukan pendidikan minimal lulusan SMA, sementara sektor pertanian lebih mengutamakan keterampilan dan tradisi. Penggeseran ini membuat generasi muda di Desa X lebih tertarik bekerja di sektor non-pertanian, meskipun sektor pertanian tetap menjadi mata pencaharian utama yang sering dianggap kurang presisius dan kurang menguntungkan secara ekonomi.
Peran pendidikan dan jenis pekerjaan dalam mempengaruhi stratifikasi sosial. Peran pendidikan dan jenis pekerjaan sangat mempengaruhi stratifikasi sosial karena pendidikan menawarkan keuntungan dan kesempatan terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya, serta membantu menjembatani kesenjangan sosial. Namun, akses ke pendidikan bisa mempertajam kesenjangan stratifikasi. Di desa X, meski pendidikan formal tersedia, banyak pemuda lebih memilih bekerja di industri yang dianggap lebih menjanjikan dari segi pendapatan dibanding pertanian. Kehadiran pabrik bulu mata menarik generasi muda untuk meninggalkan sektor pertanian. Meningkatkan ketergantungan pada sektor industri. Yang bisa menjadi masalahnya ialah jika terjadi ketergantungan pada sektor industri, bisa menyebabkan fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian diperlukan untuk menjaga dinamika sosial dan ekonomi yang sehat dan setara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strata sosial baru yang mungkin terbentuk di desa X. Jadi dengan semakin banyaknya pemuda di desa X yang bekerja di pabrik bulu mata, terjadi perubahan signifikan pada stratifikasi sosial di desa tersebut. Nah, stratifikasi sosial yang mungkin terbentuk itu terbagi menjadi dua, yaitu ada lapisan atas dan juga lapisan bawah. Nah, di lapisan atas ini diduduki oleh pekerja pabrik bulu mata yang memiliki pendapatan tetap dan juga kebanyakan dari generasi muda dengan pendidikan menengah atas, yang mereka juga menyukai stabilitas ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya di lapisan bawah ada petani tradisional. Nah, mereka itu terus bekerja di sektor pertanian dan juga banyak dari mereka yang khawatir dengan perubahan sosial dan nilai-nilai tradisi yang mulai terkikis. Nah, dampak dari kekhawatiran para petani tradisional ini, yang pertama ada penurunan minat generasi muda, lalu ada pengaruh industri, dan yang terakhir ada perubahan budaya. Nah, secara keseluruhan, industrial di desa X telah menciptakan dinamika baru dengan struktur sosial desa tersebut yang mempengaruhi cara hidup dan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Berdasarkan materi tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya mobilitas sosial merupakan pergeseran atau perpindahan posisi sosial seseorang, baik ternaik maupun menurun, yang dipengaruhi oleh faktor pekerjaan dan juga pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari perubahan pekerjaan yang dapat mengubah posisi sosial seseorang sesuai keinginan mereka. Sedangkan stratifikasi sosial adalah pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas berdasarkan kepemilikan, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, pekerjaan dan pendidikan sangat penting dan selalu berkaitan dengan mobilitas sosial dan stratifikasi sosial, yang mana hal ini memungkinkan seseorang mengubah status sosialnya sesuai dengan apa yang diinginkan.